Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Welcome to the family. Kita senang banget teman-teman bisa beribadah bersama-sama dengan kita semua. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita punya ibadah onsite di Gilgal Center di PIK. Ada jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. So buat teman-teman, aku mau encourage untuk bisa datang beribadah secara onsite. Karena waktu kita datang beribadah secara onsite, kita bisa lebih fokus, bisa lebih komprehensif, dan bisa ketemu teman-teman yang baru. Tapi kalau teman-teman berhalangan, teman-teman bisa tetap mengikuti ibadah online di channel YouTube kita Gilgal TYU. Aku mau ajak teman-teman semua, kita make time untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita kasih waktu yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia sudah kasih yang terbaik buat kita. Amin teman-teman. Dan aku juga mau ajak teman-teman, waktu kita beribadah, untuk kita bisa memberi yang terbaik pada Tuhan. So, ada fasilitas QRIS yang teman-teman bisa pakai untuk kita bisa memberi kepada Tuhan. Again, aku akan selalu ingatkan, ini bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena ini bentuk gestur kita mau kasih yang terbaik dari keuangan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berkati hidup kita dengan begitu banyak. So, ini akan menjadi suatu tanda kita kasih yang terbaik, the best amount yang bisa kita kasih untuk bersyukur pada Tuhan. So, itu aja teman-teman untuk hal-hal yang teman-teman perlu simak. Dan berapa banyak dari teman-teman siap buat beribadah? Bisa shout yes, bisa shout amen. Alright, so enjoy the service and have a good service. As I reflect, I find perspective there in the best and worst days of this life. You were always on my side. You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace finds my fate, you're the fourth lead in the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him in what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, oh, and my heart says I can trust Him with what's next. Oh, oh, for the God I know is known for faithfulness. There's more ahead than what's behind me, 'cause through the highs and lows and in between, got it go ahead of me. Yeah. And when you call me, I will follow. If the water's falls beneath my feet, got it pull me from the deep. Yeah. I don't need to know what the future says, 'cause if the past keeps talking, will tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, oh, yeah, my heart says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, 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 my God isn't finished yet.
If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. Cause my heart says I can count on it. My God is the finish yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, oh, yes, my heart says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Haleluya. Woo. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan kita, amin. Yeah, you know this song. I close my eyes and colors blind. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart from mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let her show you love like it's supposed to be. And the ways it erases all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, come on. Oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, say what? Oh la la. When I let, ready to dance? Come on, for Jesus. Woo. La 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 la. When I let go, then I found life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning me, and I can't resist no more. I live in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. Oh, oh. So I let go and I let her show you love like it's supposed to be. And the races, it erases all the freedom I ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found what? Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Yeah. When I let go, yeah. Come on, clap your hands together for Jesus. So I let go and I let love show me love like it's supposed to be. And the oasis here awaits us, all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I found life. Oh, when I let go, then I found life. Hey. La 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 la. When I let go, oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Thank you, Jesus, for your blessings, for your faithfulness. Hari ini kami buka hati kami, isi kami dengan roh api-Mu.
membangkitkan hati kami kembali Tuhan. Let's worship Him. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you into your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soul I now surrender, you are breaking new ground. You are breaking new ground. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my wings to carry your new power today. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. I lay down my wings to carry your new power today. Make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, come on church, sing. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Isi kami kembali dengan api-Mu Tuhan, yang membakar hidup kami. Thank you Jesus, thank you God for your blessings, for your faithfulness. Kami bersyukur Tuhan. Thank you, terima kasih Tuhan. Amin. Jam 19 menit cukup? Oh, cukup. Nggak boleh 20 menit malah sama Michael. 15 menit paling top. Coba gimana tuh? Oke, sip. Thank you. Samuel, sermon teens, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman teens yang mengikuti ibadah pada hari ini, dan kita sudah sampai di minggu terakhir di mana kita akan recap atau kita akan bahas ulang semua dari 9 buah roh yang kita sudah pelajari dari minggu per minggu. Tapi sebelumnya aku mau ajak teman-teman, yuk kita doa dulu bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik mengirimkan roh-Mu untuk menolong kami menghidupi setiap firman Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar untuk kami lebih lagi melakukan apa yang jadi firman-Mu lewat kehidupan kami. Tuhan yang tolong, kami mau buka hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, hari ini judulnya adalah Fruitful Life. Kan kita udah belajar fruit of the spirit ya. Jadi ada 9 buah roh, fruits of the spirit, yang kita udah belajar dari minggu ke minggu. Kita udah dengerin semuanya. Nah aku mau ajak hari ini kita mau mengingat kembali. Ya, jadi kita akan ada beberapa kali mengulang tapi kita nggak akan bahas lagi. Dan hari ini aku fokusnya mau ajak teman-teman untuk melakukan, ya, untuk menghidupi. Kan kita sudah tahu, kita udah belajar 9 buah roh lewat dari minggu ke minggu. Tapi jangan jadi tahu aja, jangan jadi informasi aja. Nah, aku mau teman-teman kita semua sama-sama belajar melakukan dalam kehidupan kita. Buat teman-teman teens, tengah kesibukan, sekolah, dan sebagainya, kita bisa melakukan atau menghidupi apa yang jadi 9 buah roh ini. Matius 7 ayat 24, aku ambil dari terjemahan NIV. Aku bacain ya buat teman-teman. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Di sini bilang, firman Tuhan berkata bahwa setiap orang
yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sama seperti orang bijaksana. Siapa di sini teman-teman mau jadi orang bijaksana? Itu lebih dari cuman sekedar pintar teman-teman. Aku aja angkat tangan, aku mau jadi orang yang bijaksana. Kita semua pasti mau belajar jadi orang yang bijaksana. Seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Supaya rumahnya nggak roboh teman-teman. Kuat ya. Hidup kita kalau mau nggak roboh, kita perlu bangun di atas kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengar dan lakukan. Oke? Nah, kan kita udah belajar 9 buah roh. Coba yuk kita sama-sama cari, kita sama-sama cari tahu. Lakukan apa aja yang bisa kita hidupi dalam kehidupan kita sesuai dengan 9 buah roh yang kita udah pelajari. Kalau teman-teman punya sendiri, silahkan teman-teman hidupi. Tapi kira-kira ini contoh-contoh yang ingin aku kasih tahu buat teman-teman semua. Kalau teman-teman masih bingung. Oke? 9 buah roh yang pertama yaitu love atau kasih. Ya. Contoh menghidupi love itu dalam kehidupan sehari-hari adalah gini. Belajar untuk mengampuni orang yang bersalah. Nah, pasti ada pernah orang bersalah sama kita atau kita pernah dijahatin atau kita misalnya pernah dikecewakan gitu ya. Bisa teman, bisa juga keluarga kita, bisa juga papa mama, orang sekitar kita. Yang kita lakukan saat kita mau menghidupi buah roh yang love ini adalah kita belajar mengampuni ya. Belajar aku mau memaafkan gitu ya. Maafkan temanku, maafkan orang tuaku, maafkan keluarga, orang-orang sekitar kita. Walaupun nggak nyaman ya teman-teman, walaupun nggak enak. Tapi belajar mengampuni. Oke, kalau misalnya teman-teman satu lagi belajar untuk menghidupi love itu dalam kehidupan kita adalah gini. Belajar untuk sediakan waktu, make time buat bangun hubungan sama Tuhan teman-teman. Kalau kita mengasihi seorang, pasti kita mau deket. Kita mau bangun hubungan, mau kenal dia. Nah, sama juga kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau build love-nya sama Tuhan, kita perlu sediakan waktu untuk kenal Tuhan lebih lagi. Dengan cara apa? Memuji menyembah Dia, bangun kehidupan doa kita, terus juga saat teduh, ya, devotion. Nah, itu perlu teman-teman sediain waktu dengan sengaja ya, dijadwalin. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, itu jadi contoh untuk bisa menghidupi love, buah roh ini dalam kehidupan kita. Lalu apa lagi? Joy, sukacita. Nah, di firman Tuhan waktu itu kan bahas gimana caranya untuk bisa menikmati sukacita. Sukacita itu ada momen di mana akan timbul ya, akan bisa kita alami ketika kita menghidupi firman Tuhan. Jadi mulai belajar teman-teman, mulai lakukan apa yang jadi firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap harinya. Jangan cuma tahu tapi dilakukan. Nah, saat teman-teman udah accomplish atau sudah melakukannya dengan baik, teman-teman nanti akan alami deh. Joyful itu ada dalam hidup kita. Ya. Joyful itu ada saat setelah kita melakukan firman Tuhan. Nah, itu joyful yang lahir ketika kita taat sama setiap firman-Nya. Banyak lagi nggak joyful yang lain? Banyak gitu ya. Tapi jangan ketukar sama cuma namanya happy ya. Happy itu faktornya dari luar. Tapi kalau joyful itu lahir dari dalam. Oke? Joyful itu lahir karena ada roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Berikutnya apa lagi? Peace. Nah, ini damai sejahtera. Coba belajar bilang thank you Tuhan gitu ya. Thank you Tuhan. Belajar thank you God, thank you Jesus. Belajar mengucap syukur dulu. Karena saat kita belajar mengucap syukur baru kita bisa rasain peace dalam hidup kita. Damai sejahtera. Terus juga kita bisa berdoa kepada Tuhan sewaktu kita lagi pressure tinggi gitu ya. Lagi terdesak. Kita lagi nggak tahu mesti cerita sama siapa. Kita lagi mix up perasaan di sini, bete, ya galau, ya sedih. Pokoknya lagi pressure deh, lagi tertekan. Nah, kita datang sama Tuhan, kita doa. Itu akan bawa peace,
kepada kehidupan kita. Itu akan ada damai sejahtera yang turun saat kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan kasih damai sejahtera itu. Oke? Itu tuh kalau teman-teman mau ngalami peace. Belajar untuk bisa menghidupi itu dengan cara bangun rasa syukur kita, bangun kebiasaan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nggak cuma saat lagi senang doang ya. Saat kita juga mungkin lagi ngalamin hal yang nggak baik, tetap belajar mengucap syukur. Oke? Nah, berikutnya patience. Bersabar. Belajar sabar. Nah, sabar ini kadang susah-susah gampang teman-teman ya. Tapi coba kita lihat apa sih yang kita bisa pelajari. Misalnya, sabar menanggung penderitaan. Kadang dalam hidup kita nggak selalu ngalamin hal yang enak. Bisa ngalamin hal yang gak enak, bisa ngalamin hal yang kita nggak mau dalam hidup kita. Sometimes life seems not fair. Tapi jangan cepat marah-marah dulu teman-teman. Kita belajar sabar. Karena karakter dari roh yang ada dalam hidup kita salah satu sifatnya dan ini menghasilkan buah kesabaran. Nah, jadi sabar itu kekuatannya dari mana? Ya dari roh yang ada dalam hidup kita, teman-teman. Nah, terus apa lagi? Sabar saat menantikan janji Tuhan. Terkadang saat kita berdoa nggak langsung saat itu juga atau hari itu juga dijawab. Bisa panjang, lama gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu waktu yang terbaik. Bukan kita. Nah, kalau kita kan maunya apa-apa cepet ya. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk doa kita dijawab. Nah, bagian kita ngapain? Bagian kita ya bersabar untuk menantikan jawaban Tuhan. Bersabar untuk menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Sabar, jangan komplain-komplain, marah-marah, bersungut-sungut, dan sebagainya. Nah, itu bukan contoh karakter dari buah roh, teman-teman ya. Jadi, belajar bersabar. Berikutnya, ada yang namanya kindness, kebaikan. Mulai belajar bersikap baik terhadap sesama. Siapa aja itu sesama? Teman-teman kita, orang tua kita, keluarga kita, siblings kita, orang-orang yang bantu kita, ada mbak, ada bapak driver yang bantu kita. Berbuat baik, ya, belajar bersikap baik, peduli terhadap kepentingan bersama. Kalau lagi ada yang kesusahan, ya kita bantuin. Kalau lagi ada yang sedih, ada yang lagi galau, ada yang lagi stres, kita doain. Ya, belajar doakan. Gak usah takut teman-teman, belajar doakan. Kita sedang praktek apa yang namanya jadi kebaikan bagi banyak orang. Oke, berikutnya ada goodness. Goodness itu kebenaran. Nah, kalau tadi baik, kalau ini berlaku benar. Benar itu apa sih? Benar itu adalah semua yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya untuk kita lakukan. Itu adalah kebenaran. Tapi kebanyakan dari kita takut buat kebenaran karena takut dijauhin lah, takut dibully, takut dikatain sok suci. Tapi teman-teman jangan takut. Kenapa? Karena saat kita lakukan kebenaran, Tuhan yang bela. Tuhan yang tolong kita. Nah, contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita. Kadang saat semua orang melakukan hal yang salah, mau nggak kita tetap belajar lakukan yang benar? Misalnya, satu kelas nih, nyontek gitu ya. Guru lagi nggak ada, pengawas exam lagi keluar, wah satu kelas nyontek. Mau nggak kita tetap ujian dengan cara yang benar? Kita nggak nyontek. Terus misalnya satu kelas tukang ngebully semua, ya suka ngebully, ada satu orang yang misalnya dibully terus sampai nangis, sampai dia pressure. Mau nggak kita nggak ikut-ikutan? Kita tetap jadi orang yang belajar mengasihi, lakukan yang benar. Misal satu kelas juga troublemaker nih ya. Kadang sampai gurunya pun diisengin gitu. Suka iseng. Nah, itu kan juga kalau terlalu over sampai merugikan orang kan tidak baik ya. Nah, ini bukan melakukan kebenaran. Nah, mau nggak untuk kita nggak ikut-ikutan? Mungkin kita kadang suka dikatain misalnya payah nggak mau ikutan gitu ya, culun, cemen nggak mau ikutan sama kita, udah lu sana gitu, dijauhin. Jangan takut teman-teman, kita jangan takut kehilangan teman-teman karena kita berbuat benar.
Karena Tuhan pasti akan bela, Tuhan yang akan lihat. Apa yang kita lakukan benar, akan ada pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Misalnya juga teman-teman, satu geng kita suka ngomong kasar. Mau nggak untuk kita tetap belajar, lakukan yang benar. Kita tetap berkata-kata dengan baik, pakai bahasa yang sopan. Ya, itu belajar untuk melakukan hal yang benar di saat mungkin orang lain melakukan hal yang tidak benar, yang salah. Ya, perlu kita latihan, belajar. Lalu apalagi? Faithfulness, kesetiaan. Ya, tetap setia dan komit melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun nggak nyaman, meskipun nggak enak untuk dilakukan. Ya, apa yang firman Tuhan ajarkan, tetap setia. Terus misalnya gini, tetap setia juga kita doakan orang-orang sekitar kita, bisa teman-teman, bisa keluarga kita. Tetap setia doakan. Meskipun, walaupun mereka mungkin pernah jahatin atau masih jahatin kita. Suka isengin, buat kita sedih, buat kita marah. Mau nggak kita tetap setia doakan mereka. Karena kita percaya saat kita setia, menabur lewat doa, kita setia, mengasihi mereka, pasti Tuhan akan menjamah hati mereka. Tuhan akan perjumpakan pribadinya dengan kehidupan mereka. Ya, kita juga mau dong rindu mereka juga kenal Tuhan ya teman-teman ya. Lalu apa lagi? 2 lagi ya nih yang berikutnya gentleness ya. Kelemah lembutan. Jangan jadi pribadi yang kasar. Wah dikit-dikit bahasa kasar gitu keluar ya. Dikit-dikit pukul, dikit-dikit isengnya. Pokoknya kasar deh. Nah, jangan ya, belajar untuk jadi pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut, gentle itu bukan berarti kita weak, bukan berarti kita lame. Tapi belajar jadi orang yang sopan, be polite. Behave with your friends, behave with others. Sama parents juga jangan teriak-teriak kalau ngejawab ya. Jangan jawabnya kasar, marah-marah, gak boleh ya. Kita belajar jadi anak yang sopan. Anak yang baik, yang gentle. Nah ini salah satu juga dari 9 buah roh yang kita perlu belajar praktekkan. Lalu yang terakhir, self-control, pengendalian diri. Belajar untuk mengendalikan diri itu gini, caranya contoh, belajar ekspresikan emosi dengan baik. Kalau misal kamu lagi marah, ya marah banget nih. Kamu coba ambil waktu dulu sendiri. Don't harm yourself, don't harm others, ya. Jangan sakiti diri kamu atau orang lain, jangan lempar-lempar barang, tapi ambil waktu doa. Ya. Ataupun kalau kamu lagi sedih, kamu juga ambil waktu doa. Boleh nangis nggak? Boleh, ya. Namanya juga ekspresi sedih. Ya, boys juga boleh nangis nggak? Boleh, karena itu bukan lemah, tapi itu adalah cara kita mengekspresikan. Tapi saat kita mau ekspresikan emosi dengan baik, aku biasanya cara paling yang aku lakukan yang paling tepat adalah aku berdoa. Ketika aku udah mau gak bisa kontrol emosiku, aku berdoa. Begitu juga bisa belajar control your desire. Gak semua yang kamu mau harus diturutin. Gak semua yang kamu mau harus terjadi. Ingat, ada kepentingan orang lain juga. Ya, jadi kita harus mengerti kepentingan orang lain juga. Belajar untuk mendahulukan kepentingan bersama. Ya, jangan semua maunya kita terus, itu egois namanya, ya. Terus juga gini, disiplin dan konsisten dalam bangun habit yang baik itu juga salah satu cara untuk kita self control. Apa aja contohnya? Olahraga, bangun kebiasaan yang sehat, terus menabung, nggak semuanya borosin, terus beribadah, ya, rajin datang ibadah. Rajin juga saat teduh. Lalu gini, melayani itu juga adalah bagian yang baik. Latihan yang baik untuk kita bisa self-control diri kita dengan cara kita melayani sesama. Jadi kita mendahulukan kepentingan bersama. Bukan hanya egois tentang mikirin kita sendiri. Gitu teman-teman. Wah gak berasa ya, ada 9 buah roh kita udah bahas. Ya, ada love, lalu ada joy, ada peace, apalagi ada patience, ada kindness, goodness, faithfulness, gentleness, ada self-control. Lakukan terus apa yang jadi firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita.
Dan teman-teman, aku percaya kehidupan kita akan terus berbuah. Roh yang ada dalam hidup kita itu akan berbuah dan bisa dinikmati oleh banyak orang kebaikannya. Oke? Itu aja. I pray for you guys to be having a fruitful life and God bless you all. Alright, thank you for keeping up with us until the end. Thank you for listening. Dan teman-teman, sebelum kita berpisah, sebelum kita tutup kebaktian kita pada hari ini, aku mau doa tutup dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Let's pray. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah secara online. Kami mau biar setiap apa yang kami dengar itu bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi kami mau buat itu, kami mau melakukannya. We want to put it into action. Biar kami nggak jadi orang-orang yang hanya tahu firman, tapi kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan karena kami melakukan firman. Dan teman-teman, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Yuk kita angkat tangan kita. Aku berdoa berkati sekolah mereka dalam nama Tuhan Yesus, biar ada berkat kepintaran mengalir atas mereka. Mereka menjadi anak-anak yang taat buat orang tua mereka menjadi berkat buat sekitar mereka dan teman-teman mereka. Dan aku berdoa biar sejak dari mereka muda, mereka mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya mereka tahu Tuhan baik, tapi mereka mengalami secara pribadi Tuhan itu baik. Aku berkati kehidupan mereka, weekend mereka menjadi weekend yang menyenangkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, thank you once again. Happy Sunday and see you guys again next week. Ciao.